Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang materi penafsiran konstitusi. Kalian tahu gak sih apa itu penafsiran konstitusi? Agaknya pasti kalian tidak pada tahu kan? Nah, dalam video ini kami akan menjelaskan tentang apa itu penafsiran konstitusi. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dulu ya. Halo guys, izin memperkenalkan diri, nama saya M. Galivi Andika, NPM 21120101015. Halo guys, perkenalkan nama saya Raditya Panduta Dharma, NPM 2212011189. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rakin Bagus Dwi Putro dengan NPM 2212011195. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Liza Adelia, NPM 22520111045. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama aku Ade Mihelni dengan NPM 2252011046. Perkenalkan, nama aku Joydame Ramayanti Pane dengan NPM 2252011088. Perkenalkan, nama saya Eko Iliartono dengan NPM 22520111124. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih penafsiran konstitusi itu. Penafsiran konstitusi. Di sini saya akan mengambil salah satu para ahli seperti Keats and Whittington. Dia menjelaskan bahwa penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Artinya, penafsiran konstitusi merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalam serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu. Urgensi penafsiran konstitusi. Saya mengambil salah satu contoh menurut para ahli seperti Cachewell. Di sini dia menjelaskan bahwasanya konstitusi merupakan resultan jajar genjang dari berbagai kekuatan, baik politik, ekonomi, maupun sosial, yang bekerja pada saat penerimaan konstitusi itu. Karena itu, konstitusi memiliki nature relatif statis dan tidak mudah untuk diubah, sehingga konstitusi selalu membutuhkan penyempurnaan. Selain itu, dia juga menjelaskan melalui perubahan formal dan konvensi ketatanegaraan, penafsiran konstitusi ini menjadi salah satu cara untuk menyempurnakan konstitusi. Mahkamah Konstitusi bukan the sole interpreter, tetapi the final interpreter. Di negara-negara yang menganut konstitusional model, kewenangan untuk menafsirkan konstitusi diberikan kepada pengadilan. Terlepas dari apakah pengadilan tersebut bersifat tersendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi, ataukah pengadilan biasa, namun memiliki kewenangan sebagai Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, di negara-negara tersebut berlaku prinsip judicial supremacy dalam penafsiran konstitusi. Artinya, hanya penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan yang memiliki kekuatan hukum, mengikat, dan sifatnya final. Siapa yang berhak menafsirkan konstitusi? Yang pertama, lembaga negara, yaitu eksekutif. Lembaga negara eksekutif adalah lembaga negara yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Contoh dari lembaga negara eksekutif adalah presiden dan wakil presiden. Yang kedua, ada lembaga negara legislatif. Lembaga negara legislatif adalah lembaga negara yang bertugas untuk membuat undang-undang. Contoh dari lembaga negara legislatif adalah DPR, MPR, dan DPD. Dan yang ketiga adalah lembaga negara yudikatif. Lembaga negara yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Contoh dari lembaga negara yudikatif adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya ada masyarakat umum dan seluruh warga negara Indonesia. Dan yang terakhir ada akademisi, peneliti, dan ahli.
Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan apa aja sih kaidah-kaidah penafsiran yang berlaku di penafsiran konstitusi. Yang pertama itu ada makna verbal, yang kedua ada konstruksi gramatikal, yang ketiga ada konteks perundang-undangan, yang keempat ada maksud dari pembentuk undang-undang yang asli, yang kelima ada aspek-aspek teleologis. Apa sih perbedaan penafsiran hukum dan penafsiran konstitusi itu? Penafsiran hukum adalah salah satu cara untuk menemukan hukum bagi suatu peristiwa konkret tertentu. Nah, sedangkan penafsiran konstitusi, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, merupakan cara mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi serta tujuan-tujuan yang hendak mewujudkannya. Sekarang kita masuk kepada metodenya. Apa saja sih metode penafsiran konstitusi itu? Penafsiran konstitusi itu ada 7 bagian. Disimak baik-baik ya. Yang pertama itu penafsiran tekstual. Penafsiran tekstual adalah penafsiran yang memusatkan perhatiannya pada makna biasa atau sehari-hari dari suatu teks. Yang kedua, penafsiran historis. Penafsiran historis adalah penafsiran yang merujuk pada historis kelahiran suatu ketentuan dalam konstitusi, bisa juga dalam pengertian praktik-praktik yang terjadi di masa lalu berkenaan dengan suatu norma atau substansi konstitusi. Yang ketiga, penafsiran struktural. Penafsiran yang dilakukan dengan mempertimbangkan desain konstitusi, khususnya desain hubungan antara cabang kekuasaan negara, juga hubungan dengan warga negara. Yang keempat, penafsiran responsif. Penafsiran responsif adalah penafsiran yang bertolak dari pandangan bahwa konstitusi harus responsif terhadap perkembangan masyarakat kepada kebutuhan sosial yang terus berkembang perlahan-lahan atau evolving, dan gagasan-gagasan mendasar tentang keadilan. Kelima ada penafsiran doktrinal. Penafsiran doktrinal adalah penafsiran yang bertolak dari penerapan presiden atau putusan-putusan pengadilan sebelumnya atau putusan pengadilan yang lebih tinggi. Yang keenam itu ada penafsiran prudensial. Penafsiran prudensial adalah penafsiran yang mempertimbangkan ongkos atau biaya dan kemanfaatan atau keuntungan dari suatu aturan atau ketentuan tertentu. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah penafsiran etikal. Penafsiran etikal adalah penafsiran yang merujuk pada komitmen-komitmen moral atau etos yang dituangkan dalam konstitusi. Bagaimana penerapan metode penafsiran konstitusi? Penerapan metode penafsiran konstitusi yaitu yang pertama, pahami terlebih dahulu teori yang mendasar terkait penafsiran konstitusi. Yang kedua, tentukan subjek dan objek yang akan disajikan studi. Yang ketiga, petakan hasil kajian berdasarkan teori yang telah dipelajari. Yang terakhir yaitu yang keempat, tarik kesimpulan dan temuan berdasarkan hasil kajian. Kesimpulan dari materi yang kami jelaskan adalah penafsiran konstitusi merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu. Badan-badan yang berhak untuk menafsirkan konstitusi adalah lembaga negara atau lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, akademisi penelitian dan ahli, serta masyarakat umum dan seluruh warga negara.
Sekianlah materi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.